Hola gengs, kembali lagi bersama gua di Sliramu Review. By the ways, apa kabar kalian para suhu pada masanya yang tiap kali keluar Jumat pulangnya Senin? Semoga pada baik-baik di rumah ya. Karena di kesempatan kali ini Sliramu akan mereview sebuah film di mana kelompokan mafia menyelundupkan narkoboy melalui jalur hutan. Namun sayang aksi mereka tidak berjalan dengan mulus, hingga barang tersebut berceceran di hutan dan dimakan para beruang. Apa yang terjadi dengan beruang yang telah memakan narkoboy itu? Oke lah, daripada nebak-nebak gak karuan, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Diperlihatkannya sebuah pesawat yang membawa seorang pria dengan banyak narkoboy di dalamnya. Kemudian dia pun menjatuhkan dirinya beserta semua narkoboy itu ke dalam hutan. Namun sayang, parasutnya gagal mengembang hingga akhirnya pria itu pun moket. Scene berganti kepada dua sejoli yang sedang santuy di hutan itu. Terlihat mereka yang berselfie ria. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan, namun terlihat tapak kaki yang begitu besar. Dan saat mereka sampai ke puncaknya, mereka pun melihat seekor beruang, lantas mereka memotretnya. Tidak terlihat seperti beruang biasa, tingkah beruang itu sangat aneh seperti sedang teler. Lalu tiba-tiba beruang itu pun menyerang si wanita hingga dia pun moket. Di sisi lain, di mana polisi sedang mengolah TKP, di mana pria di scene awal tadi terjatuh dari pesawat dan polisi mengira jika pria itu adalah anggota dari si Dwight, pengedar terbesar di kota itu. Lalu polisi juga menduga jika pria itu telah menjatuhkan banyak narkoboy di hutan sana. Scene berganti di mana pria Tambun yang bernama Boy dan juga seorang pengedar terbesar yang bernama si Dwight sedang membahas tentang jatuhnya pria tersebut. Mereka pun menduga jika pria itu menjatuhkan muatan dan mereka pun harus segera mengambilnya. Di sisi lain, di mana seorang wanita yang bernama Emma dan juga putrinya yang bernama Dede melarang sang ibu untuk lembur kerja karena dia berharap besok ibunya bisa mengantarnya untuk melukis air terjun di dekat hutan. Namun ibunya mengatakan jika lebih baik nanti saja dia melukis air terjunnya. Pagi menjelang karena ibunya tidak mau mengantarnya pergi melukis air terjun, alhasil Dede pun pergi berdua saja dengan temannya yang bernama Jody tanpa sepengetahuan ibunya. Selang beberapa lama Emma pun datang dan saat dia akan bersantuy di kamarnya, tiba-tiba telepon berdering. Kemudian dia pun mendapat kabar jika putrinya dan juga Jody bolos dari sekolahan. Lalu dia pun mengecek ransel milik Dede dan ternyata dia pergi ke sebuah air terjun tidak jauh dari situ. Dengan gercep, Emma pun langsung mendatangi air terjun itu dan di sisi lain Dede dan Jody sudah tiba di hutan itu. Namun tiba-tiba tak disangka Dede pun menemukan sebuah benda yang mirip dengan narkoboy. Lantas Dede pun menantang Jody untuk mencobanya. Karena Jody menolaknya, akhirnya dia pun membuka dan mencobanya sendiri. Lalu saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka kembali menemukan satu bungkus lagi yang sudah rusak. Dan tiba-tiba sebuah beruang muncul tepat di hadapan mereka. Di sisi lain, di mana Boy dan juga putra dari si Dwayne yang bernama Eddie mendatangi hutan itu untuk mencari narkoboy yang telah dijatuhkan anak buah ayahnya. Kembali kepada Emma, di mana dia mendatangi kantor polisi di dekat hutan situ, lalu mengatakan jika anaknya pergi ke hutan ini untuk melukis air terjun tanpa sepengetahuannya.
Kemudian polisi pun mengatakan jika kebetulan mereka akan pergi ke atas gunung dan Emma pun meminta mereka untuk ikut bersamanya. I have on boots. Come on, it's a dangerous place. That gang of pubes are dangerous. Scene berganti kepada Bob di mana dia mampir ke sebuah toilet pom bensin untuk membuang ompol. Kemudian dia pun bertemu dengan 3 preman abal-abal dan memalaknya. Finally, Bob pun berhasil mengalahkan mereka hingga mereka semua tumbang. Kembali kepada Emma dan juga polisi di mana mereka memasuki hutan itu dan mengambil jalan di sebelah kanan. Dan di sisi lain di mana Eddie mengetahui aksi temannya itu dan mengecek ketiga bengis dan menemukan sebuah narkoboy di saku mereka. Kemudian Bob pun menginterogasi pria itu di mana dia menemukannya dan pria yang bernama Alex pun mengatakan jika dia menemukannya di dekat gazebo di hutan dekat situ. Gak pakai lama, Bob pun langsung mengajak pria itu untuk mengantarnya ke sana dan memberikannya sebuah pakaian bekas temannya itu. Setelah itu mereka pun sampai di hutan. Kembali kepada Emma dan polisi yang sudah sampai di tempat yang sama, kemudian mereka pun berkeliling untuk mencari anaknya dan ternyata mereka menemukan Jody yang sudah meronggok di atas pohon. Henry, where is Dee? The monster took her. Emma pun menanyakan di mana Dede berada, lalu Jody bilang jika beruang itulah yang telah membawanya. Namun tiba-tiba seekor beruang menyeret Marco dan membawanya kepada tumpukan narkoboy yang sudah dibuka. Lalu tiba-tiba beruang itu mendatangi polisi dan menyerangnya. Polisi itu pun berhasil meloloskan diri, namun karena ketakutan Marco memanjat pohon di sebelah Jody. But you're safe. Bears can't climb trees. Di sisi lain, Emma bersembunyi di bawah pohon saja, kemudian beruang itu mendekatinya dan memanjat pohon yang dinaiki oleh Jody. Henry, move! Go higher! Namun beruang itu mencium bau badan Marco yang penuh dengan narkoboy hingga beruang itu pun berpindah pohon dan menyerang Marco. Melihat itu, Emma ngabret seedan-edannya bersama Jody. Di sisi lain di mana polisi wanita itu sudah sampai ke kantor mereka, namun beruang itu mengikutinya dan saat polisi akan menembaknya, tiba-tiba That's a fucking bear. polisi itu justru salah sasaran hingga membuat temannya moket. Mendengar itu beruang pun bersembunyi, namun tiba-tiba kembali kepada Bob dan kawan-kawan di mana mereka sudah memasuki hutan dan di sisi lain Emma menemukan bercak darah dan juga tinta melukis milik putrinya, lantas dia pun mengikuti jejak tinta itu. Oh, then it should be fine. Di sisi lain di mana sebuah ambulans mendatangi kantor polisi di dekat hutan situ, terlihat 2 orang pegawai memasuki ruangan dan tiba-tiba betapa terkejutnya mereka melihat seorang polisi dan juga seseorang yang telah moket. Namun salah satu dari pegawai itu mendengar suara dari balik pintu, lantas dia pun membukanya, namun tiba-tiba betapa syoknya dia melihat sebuah korban beserta beruang yang telah menggigitnya, lantas dia pun kembali menutup pintu. Namun beruang itu justru mendobrak pintu dan hampir menyerang pegawai itu. Dengan gercep, satu pegawai lainnya pun memasuki mobil dengan membawa polisi wanita. Namun pegawai laki-laki itu berhasil kabur dari serangan beruang dan menaiki ambulans itu. Namun saat beruang mengejarnya, tiba-tiba eksiden pun terjadi hingga membuat mereka semua moket.
Kembali kepada Bob dan kawan-kawan yang hampir mendekati pavilion namun keduluan sama polisi, dan dia pun menemukan sebuah karung yang berisi banyak narkoboy. Lantas saat Bob dan kawan-kawan sampai di pavilion itu, polisi sudah berada di atas dan menyuruh mereka untuk menyerahkan diri. You don't want to do this. Shut up. I'm coming down there. Karena aksi nekatnya itu, Bob pun tertembak tangannya dan bersembunyi di bawah pavilion itu. Namun tiba-tiba terlihat beruang mendekati mereka dan semakin mendekat. Di sisi lain di mana Emma menemukan sweater milik putrinya yang ternyata putrinya berada di sebuah gua tidak jauh dari situ. Kembali kepada Bob dan kawan-kawan di mana beruang itu mendekati mereka dan kelengar karena terlalu banyak memakan narkoboy. Lalu saat Emma berjalan menyusuri hutan, dia pun melihat pria di scene awal tadi. Lantas Emma pun menanyakan apakah dia melihat putrinya, dan pria itu pun menjawab jika dia melihat beruang itu membawa gadis perempuannya ke dalam sebuah gua dan dia pun bersedia untuk mengantar Emma ke sana. Kembali kepada Bob yang meminta izin kepada polisi untuk memeriksa apakah beruang itu masih hidup, dan ternyata beruang itu masih hidup dan tiba-tiba bangun dan kembali mengambil bungkusan narkoboy itu. Lantas beruang itu pun memakannya sekali lahap hingga membuat dia semakin bertambah teler. Setelah itu polisi pun memancing dengan satu bungkus lagi untuk mengusir beruang dari situ. Namun saat polisi dan Bob akan saling menembak, tiba-tiba terlihat si Dwight sudah berada di hutan dan pelurunya pun nyasar kepada polisi itu. Dengan gercep, Eddie dan Bob menghampiri si Dwight. Kemudian Eddie menjelaskan jika ada seekor beruang memakan narkoboy hingga beruang itu membabi buta. Namun ayahnya tetap kekeh untuk mencari narkoboy itu karena pelanggan mereka tidak mau tahu barang itu harus ada hari itu juga. Kemudian si Dwight meminta mereka untuk mengantarnya ke lokasi, dan sesampainya di sana dia menanyakan kepada polisi itu di mana dia menyembunyikan barang itu, dan polisi pun mengatakan jika dia sudah menyerahkannya kepada beruang. Namun tiba-tiba datanglah polisi yang bernama Lucy. Bukannya menolong, Lucy justru mengkhianati polisi itu. Melihat itu polisi pun kecewa kepada Lucy karena sudah mengkhianatinya. Mendengar itu, si Dwight pun langsung mengejar beruang itu untuk mendapatkan barang miliknya. Hari mulai gelap dan terlihat beruang itu membawa tas yang berisi banyak narkoboy di dalamnya, dan di sisi lain Emma pun sampai ke gua itu karena diantar oleh pria di scene awal tadi. Namun Emma melarang pria itu untuk memasuki gua karena takut akan membahagiakan pria itu. Emma pun memasuki gua hanya bersama Jody, namun tiba-tiba Don't move. Dee Dee? Don't move. I'm gonna get you out of here, okay? Let's get you going. Oh my gosh, you found my sweater. Dede pun berhasil ditemukan dan mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Go ahead. Setelah mereka menyusuri gua itu, mereka pun menemukan sebuah air terjun yang indah di dalam gua itu. Terlihat Bob dan kawan-kawan menyusuri hutan itu dan mereka tidak melihat jika ada tas yang menyangkut di pohon. Lantas mereka pun memasuki gua itu, namun Lucy menemukan tubuh korban yang sudah koyak. Begitupun dengan si Dwight yang menemukan tas berisi narkoboy yang sudah berceceran. Si Dwight mengira jika masih banyak tas di luar sana, namun saat dia akan keluar, tiba-tiba dia melihat Emma dan juga kedua anak-anaknya. You understand? But we're going home. Nobody's going anywhere. Namun tiba-tiba terlihat dua bayi beruang mendekati si Dwight dan Eddie mengatakan kepada ayahnya untuk membiarkan beruang itu membawa narkoboy itu. Lalu terlihat beruang besar itu pun muncul. Terlihat beruang itu semakin mendekat dan Emma dan kedua anaknya pun lantas terjun ke bawah. Namun tidak dengan si Dwight, dia justru melawan beruang itu, berbeda dengan Bob dan Eddie yang juga terjun ke bawah. Si Dwight yang masih terobsesi dengan tas-tas itu, dia pun hampir terjatuh karenanya.
Lalu beruang itu kembali menyerangnya hingga membuatnya moked mengenaskan. Di sisi lain, di mana Bob terluka parah karena kejadian itu, lalu Emma pun mendekatinya dan menolongnya. Scene berganti keesokan harinya di mana Emma dan kedua anaknya berhasil selamat, begitupun juga dengan Eddie dan juga Bob. No. Terlihat Emma dan kedua anaknya yang berjalan pulang ke rumah mereka dan melihat polisi wanita itu moked mengenaskan. Come on. I want to look. I also don't want to look. Bak film India, para polisi pun datang di saat semuanya sudah selesai dan film pun berakhir. No, we got the guy and we're about that life, Miss McKinley. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan ceritanya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.